Ya, saya mulai ya, Pak Gerald ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita Pagi. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini merupakan pertemuan keempat ya, mas-mas semuanya. Jadi kalau di praktisi mengajar yang sesi saya ini pertemuan terakhir, dan pada pertemuan terakhir ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang ketiga kemarin membahas tentang jaringan atau network. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan simulator ya, simulator jaringan. Nah, untuk itu kita siapkan dulu aplikasinya, dan aplikasinya sudah di-share ya oleh Pak Gerald, namanya Packet Tracer. Oke. Saya share screen dulu ya. Pertama-tama saya uninstall dulu nih aplikasi di laptop saya. Oke, saya kasih pendahuluan dulu ya. Jadi ini Packet Tracer merupakan salah satu simulator untuk jaringan ya. Dan Packet Tracer ini awal mulanya dipakai untuk perangkat dengan merek Cisco. Namun di lapangan settingannya itu kurang lebih sama atau fundamentalnya sama dengan merek-merek yang lain. Makanya sering juga digunakan untuk belajar jaringan ya. Karena kita sudah mengetahui bahwa jaringan itu tidak bisa lepas dari berbagai macam bidang ilmu, termasuk teknik mesin. Karena mesin-mesin sekarang pun sudah saling terkoneksi. Terkoneksinya pakai apa? Tentunya pakai jaringan ya. Itu ada yang pakai jaringan Bluetooth, ada pakai jaringan LAN gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang secara fundamental kita juga harus memahaminya. Sebab kalau misalnya itu kita tidak bisa memahaminya, dikhawatirkan penggunaan atau teknologi di masa depan kita tidak bisa mengikuti ya. Nah, kemudian untuk simulator jaringan sendiri selain Cisco Packet Tracer ini juga ada yang namanya JNS3. JNS3 seperti ini. Nah, ini aplikasinya JNS3. Kalau JNS3 ini penggunaannya lebih kompleks daripada Packet Tracer. JNS3 ini simulator open source atau sumbernya terbuka. Ini bisa digunakan secara gratis dan juga bisa dikembangkan oleh komunitas yang masuk dalam line pengembangan dari JNS3 ini sendiri. JNS3 ini ditujukan untuk simulasi berbagai macam device. Jadi dia juga bisa mengcover Cisco Catalyst, bahkan dia juga bisa mensimulasikan berbagai macam operating system, baik itu Linux, Windows, dan lain sebagainya ya. Kita ketahui bersama bahwa di setiap mesin yang dioperasikan itu kan pasti kan ada operating systemnya ya. Nah, supaya bisa lebih real pengoperasiannya ini kita bisa menggunakan Packet Tracer ini ya. Jadi Packet Tracer ini dia bisa lebih real karena dia bisa mengcover ini contohnya bisa mengcover koneksi ke internet
menggunakan laptop, terus ada MikroTik, ada Tiny Linux, ya, terus ada yang lainnya ya. Terus di sini juga switch-nya ada berbagai macam switch, terus dan ini kita bisa tambahkan lagi. Jadi si Genestri ini sifatnya tidak tetap seperti Cisco Catalyst, kan dia sudah sesuai dengan modul-modulnya. Maksudnya tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau Genestri ini dia bisa kita tambahkan. Misalnya kita punya mesin apa nih yang spesifik, terus kita cari Genestrinya gitu ya. Contoh misalnya kita mau cari JNS3 Ubuntu misalnya. Nah, di sini ada, sorry, kita cari, ya ini pengenalan aja ya, karena nanti bisa jadi kamu akan mensimulasikan jaringan menggunakan JNS3 ini. Oke, oh ya. Nah ini adalah beberapa koneksi yang bisa dipakai. Dia bisa dikoneksikan dengan VirtualBox. Jadi kalau kita punya VirtualBox, ini bisa dikoneksikan ke sini. Jadi seolah-olah isi dari VirtualBox ini menyatu dengan GNS3. Terus kalian kalau punya virtualisasi VMware juga bisa disimulasikan ke dalam GNS3 ini. Nah, kalau punya Docker juga sama. Nah, kalian sudah tahu bahwa ketiga, ini QEMU juga ya, QEMU simulator juga di Linux. Terus ini bahkan juga bisa untuk iOS ya. Nah, jadi perangkat-perangkat ini kan itu merupakan menjadi standar untuk mengakses beragam macam virtual machine ya, virtual machine yang ada. Bahkan switch-switch yang seperti Juniper pun dia sudah menciptakan virtual machine-nya sendiri. Sehingga kalau saya melihat, kalau saat saya misalnya membeli Juniper, bahkan yang lebih saya hargai adalah bukan perangkat hardware-nya, tapi bahkan adalah virtualisasinya gitu. Kalau misalnya yang sudah biasa masuk dunia virtualisasi, kalau dia beli perangkatnya, hardware, terus kemudian dapat yang versi virtualisasinya, pasti yang akan dipakai yang versi virtualisasinya gitu. Yang hardware-nya mungkin nggak akan dipakai. Gitu. Justru memang yang lebih dipermudah yang virtualisasi, karena dia kan bisa dengan mudah dipindahkan, bisa dengan mudah di backup, bisa dengan mudah di mirroring. Jadi kalau ada error itu gampang mitigasinya. Kalau dibandingkan hardware kan kita harus cabut-cabutin kabelnya satu-satu kan, ya terus harus diservis, terus ini juga nggak bisa di mirroring gitu ya. Nah itulah kelebihan. Makanya zaman zaman sudah berubah, jadi orang akan lebih memilih bukan hardware-nya, jadi bukan bentuk fisiknya yang akan lebih dipilih, tapi bentuk virtualisasinya gitu. Sama seperti MikroTik juga dia memiliki ini virtualisasinya gitu ya. Nah bedanya kalau yang di paket tracer itu dia lebih sederhana dan lebih mudah diikuti oleh pemula ya. Kalau ini kan udah lebih tingkat lanjut. Oke, kita balik lagi ke paket tracer ya. Ya, jadi untuk fundamental memang bagusnya di paket tracer ya. Setelah fundamental kita paling nggak paham, kita bisa masuk ke GNS3. Ya, cuma saya tidak akan membahas GNS3 lebih dalam lagi, tapi saya hanya memperkenalkan saja. Oke, pertama kita install dulu ya aplikasi Cisco paket tracer-nya. Ini. Tidak berklik aja, kemudian next, accept, next, next, next aja.
Oh iya, dalam mengambil sertifikasi profesi, entah itu beragam macam bidang ya, misalnya mesin atau teknik informatika atau elektro yang ada kaitannya dengan jaringan, sepengetahuan saya dan saya sudah beberapa kali ikut, itu dia di antara dua tadi ya, simulatornya menggunakan paket tracer sama GNS3. Cuma yang paling sering yang saya alami itu menggunakan paket tracer ya, yang untuk saat kita dites ya, untuk ngambil sertifikasi kompetensi yang ada kaitannya dengan jaringan. Oke, kemudian kita buka. Ya, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Ini versi jadul ya, 6, tapi ini bisa kita mengoperasikan berbagai macam skema ya, ada di sini. Kita coba dulu siapkan jaringan dengan topologi star ya. Topologi star itu adalah topologi yang saya siap dulu. Ya, topologinya dia ada switch sini tengah. Terus kita siapkan lagi PC ya. PC sini kita siapin. Contohnya ada 3 ya, 3 PC di sini. Lalu ya jadi kalian bayangkan dulu ya. Kalian punya 3 PC. Bentuknya kayak gini. Nah, ini tampilan settingannya. Terus ada switch ya untuk mengkoneksikan switch ini. Ya, jadi kita akan coba mengkoneksikan. Jadi caranya nanti dengan mekanisme ping ya untuk mengetahui apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, setelah itu kita hubungkan switch ini ya switch ini dengan PC ya. Kalian udah lihat kemarin kan ya bentuk dari switch kan kayak gini ya bentuknya ya. Nah, ini jumlah portnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 port ya. Ini 6, 6, 6, 6. 24 port. Ini ada tambah nih 2 apa nih, saya kurang jelas. Ada 2. Oke. Pertama kita colokkan dulu. Ini di sini ada connection ya, yang gambar halilintar. Ya, terus kita hubungkan menggunakan kabel straight ya. Straight itu kabelnya lurus ya. Jadi yang biasa kita pakai sehari-hari itu jenis kabelnya lurus. Kalau hubungan PC dengan PC itu kabelnya yang cross, yang kayak gini nih simbolnya, yang putus-putus. Tapi ini cuma simbol ya. Jadi intinya kalau kabel straight itu kabelnya, aduh ya, saya kasih lihat kabelnya dulu ya. Straight. Nah, ini dia. Itu kabelnya. Jadi ini kan ada konektor nih. Konektor RJ45 yang bentuknya kayak gini. Yang kemarin saya sempat sampaikan ya di Zoom. Itu kayak gini. Ini RJ45 yang sisi yang satu, ini sisi yang lainnya. Jadi ini dihubungkan oleh kabel kan. Kalau straight itu nih orange ketemu orange. Ini strip orange ya. Strip orange ketemu strip orange di sebelah sininya. Terus orange ketemu orange, strip hijau ketemu strip hijau, biru ketemu biru, strip biru ketemu strip biru, hijau ketemu hijau, strip coklat ketemu coklat, coklat ketemu coklat ya. Ini begini ya susunannya. Jadi
strip oranye-oranye, strip hijau-biru, strip biru-hijau, strip coklat-coklat. Kayak gini susunannya. Nah, kalau susunan warnanya kayak gini, yang selain ini bisa nggak? Bisa. Misalnya dimulai dari coklat dulu di sebelah sini. Tapi di sini harus tetap coklat, ya. Terus kalau misalnya sebelah sini warna biru, di sini juga harus biru, ya. Jadi intinya harus lurus, gitu. Jadi kan bentuknya kayak gini nih, kabelnya itu dia berwarna kayak gini. Dia ada warna-warnanya. Nah, kayak gini bentuk kabelnya nih. Ada ini kan strip oranye nih, strip oranye, ini oranye. Jadi dia kan singkatannya unshielded twisted pair, ya. Jadi dia kabel yang tidak ada pelindungnya, terus dia ditwist nih, ditwist ditwistnya itu dia sudah sesuai sama warna-warnanya, ya. Jadi kalau misalnya oranye sama strip oranye gitu ya, ya jadi berpasangan dia. Jadi kayak gini dalam bentuk aslinya. Jadi intinya harus lurus dia kabelnya. Nah, kenapa harus dibuat standar kayak gini? Ini kalau misalkan kita aplikasikan ke kabel ini ternyata lebih lurus. Jadi pas kita masukkan ke RJ45, dia lebih lurus gitu ya kabelnya. Jadinya lebih enak warnanya seperti ini. Selain itu kalau misalnya kita kerja dalam tim kan juga bisa lebih efektif ya. Bayangkan kalau misalkan jarak kabelnya itu sampai berapa ratus meter, ya kan? Nah, kalau misalkan kita sudah tahu urutan kabelnya kan kita nggak perlu komunikasi juga. Misal di ujungnya ada putus, kita langsung urutin sesuai dengan standar warna ini, gitu ya. Ya, kita sambungkan dulu ya kabel straight ke fast Ethernet. Ini masukin ke sini. Terus hubungkan lagi kabelnya. Jadi kalau di PC ya, PC atau laptop ya, ini karena versi jadulnya namanya fast Ethernet. Kalau zaman sekarang namanya gigabit ya. Gigabit Ethernet. Nah, sama aja bedanya kalau fast Ethernet itu 100 Mbps, kalau yang gigabit Ethernet itu dia 1 giga ya. Kalian bisa lihat sendiri di settingan jaringan kalian nanti muncul tuh kecepatannya 100 apa 1000. Kalau 100 dia disebutnya fast Ethernet, kalau 1000 gigabit Ethernet. Kita hubungkan ke port yang kosong yang lainnya ya, kita hubungkan ke sini. Oh ya, contohnya ini ya. Di switch ini dia ada fast Ethernet sama ada gigabit Ethernet. Tadi ada dua kan ya. Di sini muncul nih lebih jelas. Yang duanya ini adalah gigabit. Jadi yang ini kecepatannya 100, yang ini kecepatannya 1000. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita colokin ke gigabit bisa nggak? Bisa ya. Cuma permasalahan nanti dia akan mengikuti kecepatan terendah. Jadi kalau misalkan kalian colokin ke gigabit, terus PC kalian kecepatannya 100, maka kecepatannya akan jadi 100. Ya, kita lanjut. Colokin ke fast Ethernet. Terus konekin lagi dari kabel ini ke fast Ethernet PC. Terus konekin ke switch. Nah, jadilah topologi start ya. Nah, bisa 3, 4, 5, 6. Terusnya sampai 24 tadi ya, atau plus 2, ada 2 lagi yang gigabit. Jadi ada 26 kalau yang switch ini. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita men-setting IP address-nya. Ya, karena perangkat berbasis IP itu harus kita setting IP-nya. Nah, cara setting IP itu kan ada dua cara ya. Ada menggunakan mode statik atau menggunakan mode DHCP. Nah, berhubung ini jaringannya hanya tersedia switch saja, tidak ada router, oleh karena itu kita hanya bisa men-settingnya secara statik. Nah, supaya bisa connect, kita tentukan dulu mau di-set jaringannya berapa. Ya, kita rencanakan dulu ya. Pertama kita rencanakan.
Saya tambahkan dulu untuk perencanaan jaringannya ya. Saya akan set dia 192.168.0 Nah, ini jaringannya ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, berarti IP yang bisa kita set itu 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, ini dia range jaringannya ya. Kalau misalnya kita mau setting dengan network 192.168.1.0/24. Ya, jadi yang 1.0 tidak bisa digunakan karena itu network, yang 1.255 tidak bisa digunakan karena dia merupakan broadcast. Ya, jadi dia tidak bisa disetting IP network dan broadcast. Nah, kita set mulai dari satu aja ya, 192.168.1.1 ya. Oke, kita set yang di sini dulu ya. Kita set IP-nya, pilih static, masukin IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask otomatis ya, gitu ya. Udah, kita langsung close aja. Oke, kita coba deketin. Tuh, baca ya IP-nya. 192 nih yang di bagian ini. Link kan up IP address 192.168.1.1/24. Oke. Kita lanjut setting PC selanjutnya. Jadi ini PC ini udah di setting. Terus PC ini kita setting. IP configuration. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, ini saat saya ngeklik ini, itu di mana sih settingannya? Nah, settingannya ada di sini nih. Kalau di PC itu di network and internet setting, terus dipilih Ethernet. Ntar ini versinya. Nah, ini settingannya di sini nih ya. Klik kanan, properties. Terus IP versi 4, settingnya ada di sini nih. 192.168.1.1. Nah, itu ya, jadi settingan ini itu sama seperti yang tadi di paket tracer ya. Ini jadi menu ini yang diakses ya. 192.168.1.1. Nah, itu yang di PC ya. Nah, di mesin juga sama ya. Tiap mesin kan juga memiliki operating sistemnya. Kita disesuaikan aja di mana untuk settingan IP address-nya ya. Pasti dia ada settingannya. Kalau untuk yang perangkat berbasis jaringan, pasti dia ada settingan IP address-nya gitu ya. Jadi ini kita setting IP-nya ya, yang PC kedua. Tadi kan alamatnya 192.168.1.1 yang tadi ya. Sekarang kita setting yang kedua, 192.168.1.2. Ya, jadi harus berbeda IP-nya. Antara PC 1 sama PC yang kedua, IP-nya harus berbeda. Tidak boleh ada yang IP yang sama ya. Nanti kalau misalnya ada IP yang sama, dia akan terjadi IP konflik. Tentu saja dia akan terjadi error di jaringan. Gitu ya. Terbasisnya kalian harus tahu ya, tidak boleh terjadi IP-nya double atau IP konflik. Ini kita close. Lanjut ke PC ketiga. PC ketiga ini kita setting. Pilih static, IP-nya berbeda dengan dua PC yang sebelumnya, 192.168.1.3.
Nah, ini saya set 3 apa emang harus berurutan gitu? Enggak. Kita misalnya mau langsung ke 50 juga nggak apa-apa. Intinya rank-nya itu dari 192, 108, 11 sampai 192, 108, 12254. Itu rank-nya ya. Kalau mau isi 254 juga nggak apa-apa. Sini. Ya, yang penting masih masuk dalam rank yang tadi udah kita rencanakan ya jaringannya. Terus habis itu kita close. Nah, setelah itu kita coba ping ya. Jadi dari sini ke sini kita coba ping. Kita mau lihat apakah koneksinya sudah berhasil apa belum. Kita coba dari PC ini dulu ya. Di sini kita buka, terus kita buka CMD. Ya, kalau misalnya di PC biasa, kayak buka star gini, terus kita buka CMD kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau yang di PC atau laptop kita. Kalau yang di simulator pakai tracer, masuk menu desktop, terus command prompt, kita klik ini, tampilannya sama ya. Cara ngeceknya gimana? Kita ketik ping 192.168.1.1 ya. Jadi kita akan cek dari PC yang ini ke sini. Ini kan tadi IP-nya 1.1, ini 1.2, ini 1.254 ya. Ini kita coba ping, enter. Nah, kalau ada kata-kata replay seperti ini, ya, ada replay seperti ini artinya connect, gitu ya. Nah, kalau ini latensinya nih, berarti ini dia sangat cepat nih ya. Semakin kecil, semakin cepat ya latensinya. Oke. Terus kita coba ping juga ke PC yang ketiga ini, yang bawah. Ya kan tadi IP-nya 254 ya. Ping 192.168.1.254. Kita coba, oh ya, ternyata juga reply. Sekarang coba kita ping IP yang kita nggak set ya. Situ yang kita nggak set tadi berapa ya? Selain antara yang IP yang tadi ya, kita coba set, ping ke 1.30 misalnya, ini kan nggak set ya. Nah, kalau yang nggak connect kayak gini, karena memang PC-nya juga kan nggak ada. PC-nya nggak ada. Request timeout. Ya, jadi itu bedanya antara yang connect sama yang nggak connect. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dibuka mic-nya aja kalau mau tanya. Oke, ada yang nanya ya. Ya, jadi ini kita kasih label di sini. Ini jaringan LAN topologi star. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Jadi dalam perangkat jaringan kan tidak semuanya itu berbasis kabel ya. Kalau yang kabel kan biasanya yang mengutamakan kecepatan di situ ya dengan latensi yang kecil. Namun tidak jarang juga perangkat-perangkat sekarang itu diarahkan koneksinya menggunakan Wi-Fi. Jadi kita juga harus paham bagaimana men-setup jaringannya ya. Kalau kita lihat sehari-hari kan printer aja udah banyak yang menggunakan Wi-Fi ya. Atau misalnya mesin fotokopi itu ya, yang terkoneksi ke jaringan juga dia sudah menggunakan Wi-Fi. Ya, mungkin ada mesin CNC juga yang berbasis Wi-Fi. Jadi kita harus paham ya cara membuat setup jaringannya supaya bisa saling komunikasi ya antara
mesin dengan mesin atau mesin dengan laptop kita. Oke, kita siapkan dulu perangkat nirkabelnya atau perangkat Wi-Fi-nya. Kita cari dulu perangkat Wi-Fi. Nah ini, wireless-nya ini. Ini alat wireless-nya, dia biasanya ada antena ya. Ada antenanya. Ini saya pakai yang menu wireless device, terus saya pilih WRT 300N. Ini ya. WRT 300N, wireless router. Oke. Terus kita siapkan apa lagi? Setelah udah ada alat wireless-nya atau Wi-Fi. Kita siapkan end device-nya. End device-nya itu adalah laptop ya, laptop. Nah ini laptop nih. Kita pilih ke end device, terus pilih generic yang laptop PT ya, ada tulisannya di bawah. Laptop PT kita setup 3 buah juga sama. 1, 2, 3. Ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita merencanakan IP jaringan pada network tersebut ya. Jadi kita buat rencana kayak gini. Ya, kita buat rencana kayak gini. Nah, pada jaringan kedua ini saya akan membuat rencana seperti ini. IP-nya 192.168.2.0 ya. Garis miring 24. Terus berarti di sininya ranknya jadi 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Gitu. Nah, ini adalah jaringan WLAN ya dengan topologi star. Ini WLAN, wireless local area network. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita setting laptopnya dulu ya. Ya di bagian laptopnya itu dia ini laptopnya belum ada yang namanya wirelessnya ya. Jadi ini lihat nih, ini laptopnya belum punya antena ya. Jadi dia nggak bisa apa namanya connect ke WiFi. Jadi ini kayak laptop tanpa WiFi gitu ya, laptop tanpa WiFi. Jadi kita harus pasang dulu modulnya. Nah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari berarti kita kayak masang USB WiFi-nya ya. Cara masangnya gimana? Cara masangnya pertama kita matikan dulu alatnya. Ya, jadi kalau di perangkat-perangkat jaringan, kalau mau kita pasang modul ya atau card tambahan, yang harus kita lakukan untuk amannya kita matikan dulu. Nah, setelah kita matikan, terus kita pasang. Saya cari dulu modulnya. Nah, ini dia. Ini, terus ini saya cabut dulu modul yang lamanya. Ya, jadi yang modelannya saya cabut, terus saya pasang ini. Nah, yang ada antenanya. Terus dihidupin lagi ya. Ya. Oke, nah, udah dia langsung connect kan? Langsung connect ke sini. Ini juga sama nih. Pertama kita matikan dulu alatnya. Setelah mati, kita cabut yang modulan. Ini modulannya kita cabut dulu. Nah, ini kan kosong nih. Kita pasang yang buat wireless.
Nah, ini yang buat wireless. Kita pasang, terus hidupin lagi laptopnya. Oke, ini juga sama. Bagian ini. Pertama, kita matikan dulu laptopnya. Kita lepas modul yang LAN atau yang pakai kabel ini. Terus kita pasang yang wireless. Terus hidupin lagi ya. Oke. Nah, ini udah connect kan? Sama, selanjutnya kita set IP-nya. IP-nya kita set. Kita set sesuai dengan rank yang ada di sini ya. Kita pakainya modenya statik ya. Terus kita setting harus berbeda semua ya. Dua, tadi satu ya, ini dua. Terus selanjutnya ini kita setting yang terakhir. IP-nya kita set, ini 100 ya. Oke. Nah, terus kita ping ya, misalnya dari sini lah pingnya. Buka command prompt, coba ping. Ping 192.168.2.2. Kita coba lihat IP-nya ya. Oh, ini belum di set, sorry. Ya. Udah kita coba ping lagi. Nah, ini sudah reply ya. Udah reply. Terus kita coba ping ke PC yang lain ya. Masih jauh mau ya. Kamu nggak tahu li. Mau mangan deh. Oke, kita coba ping lagi ke PC yang lain. PC-nya 192.168.2.100. Nah, ini dia. Dia juga bisa reply, artinya dia connect ya. Nah, kemudian ini kan wireless-nya ini adalah wireless router. Kalau di dalam wireless router dia memiliki yang namanya DHCP server, artinya dia punya kemampuan untuk ngeset jaringan secara otomatis, gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngesetting jaringannya ya di masing-masing PC ini atau laptop ini. Nah, kalau emang kayak gitu berarti kita tinggal atur aja IP-nya supaya dia DHCP. Ini kan tadi statik ya, kita arahkan ke DHCP. Nanti dia akan request IP-nya, langsung dia dapat IP-nya. 192.168.0.103. Ini subnetnya, ini gateway-nya. Gateway-nya ini adalah alamat dari wireless router ya. Oke, kita close. Kemudian kita set yang ini ya. Jadi ini kita set supaya nggak perlu statik ya, DHCP aja. Awal mulanya kan ini IP-nya ini. Terus kita set DHCP, dapat IP-nya sesuai dengan settingan dari wireless routernya. Nah, wireless routernya dia menggunakan network 192.168.0.1/24. Kita set lagi yang ini. Set ke DHCP, lalu nanti dia akan mendapatkan IP. Oke, sekarang kita coba ping ya. Ini IP-nya tadi belakangnya 103. Ya, kelihatan kan sini ya. 192.168.0.103. Yang ini IP-nya 192.168.0.104. Yang ini 192.168.0.106. Oke, sekarang kita coba ping. Ping 192.168.0.104. Nah, reply ya. Artinya dia connect. Reply from, nah itu ada tulisannya. Sekarang ke 6. Oke. Terus kita coba ping juga ke wireless routernya ya. Kalau wireless router tadi kan belakangnya 1 ya. Jadi 192.168.0.1. Kita enter. Oke. Kita coba cek yang
Perangkatnya nggak ada ya, buat 10. Oke ya, nggak ada nih. Sip. Ya, ya artinya ini sudah berhasil ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin. Ya, baik Belum Pak. ada? Kalau memang nggak ada yang bertanya, ini Pak, saya mau kuis Pak. Boleh Pak? Ya, boleh Pak. Ya, nanti nilainya mohon digabungkan ya Pak dengan nilai Bapak gitu ya. Ntar Ya. saya coba kasih akses ke pertanyaannya nanti ya. Oke. Jadi kita akan kuis. Total poinnya itu ada 100 ya. Tapi jumlah soalnya nggak ada 100. Jadi setiap soal itu ada yang poinnya 1, ada yang poinnya 3, ada yang poinnya 2 gitu ya. Iya. Kalau betul semua nanti nilainya 100. Nah, kemudian untuk soalnya itu dikerjakan dalam waktu 45 menit dan setelah habis waktunya nanti atau mungkin kalian sudah selesai tapi waktunya belum habis, itu kalian harap menunggu dulu ya, karena nanti kita akan mengambil screenshot dari yang hadir pada kali ini dan juga saya akan menampilkan hasil dari tesnya ya. Jadi bagi yang nanti sudah selesai lebih dulu, mohon supaya tidak meninggalkan room ini ya, karena kita akan menampilkan hasil nilainya ya. Mungkin yang nilai tertinggi aja kali ya, Pak Gerald ya, yang bagian Ya, atas boleh ya. Pak, nggak apa-apa. Ya, baik. Kalau gitu, saya akan sampaikan link ujiannya pada kolom chat ya. Ya, dipersilakan. Itu linknya sudah ada di kolom chat dan waktu untuk ujiannya 45 menit ya. Jadi pas sudah selesai kita akan ambil screenshot gambar kalian yang hadir dan juga akan kita tampilkan nilai tertinggi teratas ya yang akan ditampilkan. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan. Ya, mengerjakannya nggak usah buru-buru ya, biar hasilnya maksimal nanti. Karena 45 menit waktunya menurut saya sudah cukup lama, kalian bahkan bisa lihat-lihat slide presentasi dan Google bahkan. Kalau ada yang putus asa, silakan angkat tangan.
Maaf Pak, sepertinya ada yang nggak ngerjain kuis Pak. Apa dikasih tahu lewat grup Pak? Apa, saya bagikan linknya di grup, Pak ya. Iya, iya Pak. Yes. Ya, sudah saya bagikan Pak itu Pak. Hmm.
Waktu masih lama ya, 15 menit, jadi masih bisa googling, baca-baca stat presentasi. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Ya, Pak Nur, silakan kalau mau ada aktivitas yang lain, Pak, sambil menunggu mereka kerjakan. Iya Pak, makasih Pak, ini saya sambil kerja.